Om Swastiastu. Selamat sore. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen SDM Internasional. Kami dari kelompok 6 ingin presentasikan hasil dari review jurnal kerja kelompok kami. Sebelum kami memulai presentasi pada sore hari ini, izinkan kami memperkenalkan salah satu anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Inengah Roy Prayana, dengan MPM 0021322121955. Perkenalkan, saya Gusti Agung Wisnuandika dengan NPM 2021 3212 1971. Perkenalkan, nama saya Kadek Kristina Dewi, NPM 053. Perkenalkan, nama saya Iwayan Dudi Gunawan, NPM 791. Perkenalkan, saya Dewa Gede Suwanenata dengan NPM 881. Perkenalkan, saya Gusti Putri Trisnayanti dengan NPM 765. Perkenalkan, nama saya Putu Wulan Yuriska Safitri dengan NPM 052. Perkenalkan, nama saya Francisca Natalia Rusmawati dengan NPM 924. Perkenalkan, nama saya Putu Dipa Artana Putra dengan NPM 554. Perkenalkan, nama saya Gede Ian Prabang Mahima, NPM 730. Judul jurnal: Mengapa akademisi menjadi ekspatriat dan bagaimana mereka mengalami ekspatriat. Jurnal: Meninggalkan dan mengalami mengapa akademisi menjadi ekspatriat dan bagaimana mereka mengalami ekspatriat, oleh Julia Richardson dan Steve MC Keynes, menjelaskan mengapa akademisi memilih untuk bekerja di luar negeri dan bagaimana pengalaman mereka selama tinggal di negara asing. Penulis menggunakan studi kualitatif untuk menggambarkan 4 alasan utama mengapa akademisi menjadi ekspatriat sebagai penjelajah yang ingin menjelajahi budaya baru, sebagai pengungsi yang ingin melarikan diri dari situasi yang tidak memuaskan di negara asal, sebagai tentara bayaran yang termotivasi oleh gaji yang lebih tinggi, dan sebagai arsitek yang ingin mengembangkan karir mereka. Pengalaman mereka selama menjadi ekspatriat juga dijelaskan melalui 4 metafora. Penjelajah yang menikmati pertualangan baru, orang luar yang kesulitan berintegrasi ke komunitas lokal, pejalan di atas tali yang merasa tidak aman tentang pekerjaan mereka, dan pelajar yang mengalami banyak pembelajaran dan perubahan pribadi. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dan perubahan dalam ekspatriasi, banyak akademisi merasa mendapatkan manfaat dari pengalaman tinggal di luar negeri. Penulis juga menekankan pentingnya penelitian lebih lanjut tentang ekspatriat yang memilih sendiri, bukan yang dikirim oleh perusahaan, untuk memahami lebih dalam tentang motivasi dan pengalaman kerja. Oke, next. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan tahun 2002, volume dan halaman, volume 7, edisi 2, halaman 67 sampai 78. Penulis Julia Richardson dan Steve McKenna, reviewer kelompok 6, tanggal 29 Mei 2024. Tujuan penelitian. 1. Hal ini bertujuan untuk menguji mengapa akademisi ekspatriat yang berinisiatif sendiri memilih untuk pergi dan bekerja ke luar negeri. Mengeksplorasi motivasi yang berbeda menggunakan representasi metaforis seperti penjajah, pengungsi, tentara bayaran, dan arsitek. Yang kedua, pendekatan ini berupaya memahami bagaimana pengalaman akademisi ekspatriat saat ini tinggal dan bekerja di luar negeri, dengan menggunakan metafora seperti penjajah, orang luar, penjajah di atas tali, dan siswa untuk menangkap berbagai aspek pengalaman mereka. 3. Berpendapat mengenai kegunaan metafora untuk meningkatkan pemahaman tentang alasan kompleks ekspatriasi dan pengalaman paradoks yang terlibat. Next.
Yang keempat, memberikan kontribusi penelitian kualitatif pada kelompok baru, akademisi ekspatriat yang diprakarsai sendiri yang kurang belajar dibandingkan dengan ekspatriat korporat yang ditugaskan ke luar negeri oleh perusahaan mereka. Yang kelima, dengan mengeksplorasi motivasi dan pengalaman melalui metafora, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang ekspatriasi yang dilakukan sendiri secara lebih luas di luar konteks akademis. Tujuan utamanya adalah untuk memperdalam pemahaman tentang motivasi dan pengalaman akademis ekspatriat yang diinisiasi sendiri melalui analisis kualitatif berbasis metafora. Next. Baik, selanjutnya ada landasan teori yang pertama, yaitu teori metafora, mengacu pada penggunaan metafora sebagai cara untuk memahami motivasi dan pengalaman akademisi ekspatriat. Ia mengutip literatur tentang penggunaan metafora dalam studi organisasi dan berpendapat bahwa metafora dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pengalaman ekspatriasi. Yang kedua ada teori karir, yaitu membahas karir akademis dalam konteks teori karir tradisional. Dan yang ketiga ada teori ekspatriat, literatur manajemen ekspatriat kontemporer, yaitu khususnya literatur tentang penugasan ekspatriat perusahaan. Hal ini kontras dengan bidang ekspatriat yang diprakarsai sendiri dan belum banyak diteliti. Next. Baik, selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, akademisi ekspatriat yang berinisiatif sendiri terutama dimotivasi oleh keinginan untuk berpetualang, berpergian, dan mengeksplorasi budaya baru, bukan semata-mata karena motivasi kemajuan karir. Yang kedua, ada pengalaman akademisi ekspatriat dapat dikategorikan ke dalam kelompok metaforis yang berbeda, seperti penjelajah, orang luar, pejalan di atas tali, dan siswa. Hipotesis yang ketiga, akademisi ekspatriat mengalami proses transformasi pribadi dan perubahan identitas seiring mereka beradaptasi untuk hidup dan bekerja di lingkungan budaya baru. Yang keempat, motivasi ekspatriat dan pengalaman hidup ekspatriat berbeda antara ekspatriat yang diprakarsai sendiri dan ekspatriat organisasi yang dikirim ke luar negeri oleh majikannya. Yang kelima, faktor keluarga atau tahap kehidupan mempengaruhi motivasi dan pengalaman akademisi ekspatriat, seperti memiliki tanggungan yang mempengaruhi prioritas keuangan. Next. Metode penelitian utama yang digunakan adalah wawancara kualitatif secara khusus. Penulis menyebutkan melakukan wawancara mendalam dan terfokus dengan 30 akademisi ekspatriat Inggris yang bekerja di universitas-universitas di Selandia Baru, Singapura, Turki, dan Uni Emirat Arab. Wawancara berlangsung antara 1-3 jam dan direkam serta ditranskrip kata demi kata. Penulis kemudian menganalisis transkrip wawancara menggunakan perangkat lunak analisis dan kualitatif untuk mengidentifikasi metafora yang menangkap motivasi dan pengalaman para akademisi ekspatriat. Jadi ringkasnya, metode penelitian utama adalah wawancara kualitatif yang dianalisis melalui pengkodaan kualitatif dan analisis metafora. Penulis tidak menyebutkan penggunaan metode kuantitatif atau survei apapun dalam penelitian ini. Next. Baik, untuk selanjutnya ada hasil penelitian. Berdasarkan review yang kami lakukan, kami menemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, makalah ini mengidentifikasi metafora yang berbeda untuk memahami motivasi dan pengalaman akademisi ekspatriat yang secara mandiri mencari pekerjaan di luar negeri. Yang kedua, 4 metafora muncul untuk motivasi yang menjadi ekspatriat. Ada the explorer atau keinginan untuk bepergian menjelajahi budaya lain, pengungsi atau melarikan diri dari situasi yang tidak memuaskan di negara asal, tentara bayaran atau termotivasi oleh gaji tinggi di luar negeri, dan arsitek atau membangun kompetensi karir kemampuan kerja. Yang ketiga, 4 metafora menggambarkan pengalaman ekspatriasi. Ada penjelajah atau merangkul petualangan tinggal di luar negeri. Kemudian orang luar merasa terlepas dari komunitas lokal. The tightrope walker atau kegentingan posisi ekspatriat, dan siswa mengalami transformasi pribadi.
Yang keempat, penggunaan metafora membantu menangkap sifat kompleks dan paradoks dari pengalaman ekspatriat, baik positif maupun negatifnya. Yang kelima, studi ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut mengenai ekspatriat yang berinisiatif sendiri, sebuah kelompok yang belum banyak diteliti dibandingkan dengan ekspatriat korporat yang ditugaskan oleh suatu organisasi. Nah, singkatnya, analisis metafora memberikan wawasan tentang beragam motivasi dan pengalaman pribadi para ekspatriat akademis yang berinisiatif sendiri melalui studi kualitatif. Ia berpendapat bahwa metafora adalah cara yang berguna untuk memahami fenomena ini. Next. Baik, selanjutnya ada kelemahan dari artikel ini. Yang pertama, fokusnya pada hanya motivasi mereka yang pergi ke luar negeri untuk menjadi akademisi yang mungkin sangat berbeda dengan ekspatriat korporat yang dikirim untuk menjalankan tugas oleh majikan mereka. Yang kedua, ada untuk pertanyaan terbuka ini hanya menawarkan ringkasan atau sorotan yang membatasi melihat jawaban mereka secara mendalam. Yang ketiga, hanya mencakup motivasi mereka yang memilih menjadi akademisi di luar negeri tanpa banyak menjelaskan perbedaan pengalaman mereka dengan pengalaman yang dikirim oleh perusahaan. Selanjutnya, ada kelebihan dari artikel ini. Yang pertama, menjadikan kajian empiris mengenai motivasi dan pengalaman para akademisi yang memilih sendiri menjadi ekspatriat, sehingga menambah wawasan yang bermanfaat. Lalu yang kedua, ini diambil dari wawancara yang mendalam yang dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang pengalaman hidup mereka secara ekspatriat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat yaitu seperti peluang karir yang lebih baik, kolaborasi internasional, kondisi ekonomi yang lebih baik, dan keinginan untuk mengembangkan diri di lingkungan baru. Mereka tertarik untuk bekerja di institusi terkenal atau di negara dengan sumber daya penelitian yang lebih baik. Selain itu, meskipun menghadapi berbagai tantangan, pengalaman menjadi ekspatriat dapat sangat memperkaya kehidupan profesional dan pribadi akademisi. Keberhasilan dalam penyelesaian memerlukan persiapan yang baik, dukungan sosial, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Dan banyak juga akademisi memilih menjadi ekspatriat untuk meningkatkan karir, mendapatkan pengalaman internasional, dan memperluas jaringan profesional. Mereka tertarik pada peluang di negara lain yang mungkin menawarkan fasilitas penelitian lebih baik, gaji lebih tinggi, dan lingkungan akademis yang dinamis. Next. Baik, sekian presentasi review jurnal dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata salah kata. Sekian, terima kasih.